Selamat sore pemirsa dan selamat bergabung bersama kami di TVRI saluran resmi Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azriel Nasution. Inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. TNI Polri dikerahkan untuk distribusikan BBM. Gubernur Sumatera Utara mulai berkantor di Kepulauan Nias. Warga apresiasi TVRI tayangkan Piala Dunia 2026. Pemirsa, di informasi yang pertama, setelah berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan supir pengangkut BBM yang berhenti massal, personil TNI Angkatan Darat dari Kodam 1 Bukit Barisan langsung mendistribusikan BBM ke sejumlah SPBU di Kota Medan dan daerah sekitarnya. Personil TNI Kodam 1 Bukit Barisan berpakaian lengkap terlihat sudah berada di fuel terminal Medan Grop di Jalan Yosudarso Medan. Sejumlah personil juga sudah berada di dalam mobil tangki dan siap untuk mendistribusikan BBM ke sejumlah SPBU di Medan dan sekitarnya. Hal ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak Pertamina Patraniaga Sumbagut serta TNI Polri. Dari hasil koordinasi dengan pemerintah Sumatera Utara, Pertamina Patraniaga Sumbagut menjelaskan kelangkaan BBM di beberapa daerah di Sumatera Utara dikarenakan tidak adanya supir pengangkut BBM dari fuel terminal Medan Grop ke seluruh SPBU di Medan dan sekitarnya. Hal ini terkait pemberhentian massal supir. Mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkoordinasi dengan TNI Polri untuk membantu pendistribusian hingga pihak Pertamina menyelesaikan permasalahan supir tersebut. Jadi sampaikan Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan tadi, itu terjadi pemberhentian massal sehingga banyak truk pengangkutnya nanti tidak bisa beroperasi. Tadi kan kami sudah koordinasi, saya minta dari dinas kami berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan teman-teman TNI Polri. Saya minta mulai malam ini nanti tim dari TNI Polri sudah ready untuk jumlah personilnya, jumlah driver yang dibutuhkan sama Pertamina. Ini nanti sedang koordinasi, sebenarnya hari ini masih koordinasi berapa yang dibutuhkan, yang masih dari teman-teman TNI Polri dan kami dari pemerintah siap untuk meng-covernya sementara. Adanya tindakan pengangkutan BBM oleh personil TNI Angkatan Darat tersebut, persoalan kelangkaan BBM akan dapat teratasi. Dodi Kurniawan, kontributor TVRI Medan melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu krisis bahan bakar minyak BBM yang melanda Kota Medan dan daerah sekitarnya dinilai bukan sekedar masalah antrian panjang, namun diindikasikan bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas inflasi daerah. Pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin memperingatkan fenomena ini berpotensi memicu volatilitas harga kebutuhan pokok. Jika sebelumnya antrian hanya terjadi pada BBM jenis solar bersubsidi, kini telah meluas ke pembelian Pertalite dan Pertamax. Antrian panjang ini berpeluang menciptakan volatilitas harga di level pedagang yang nantinya akan ditransmisikan ke konsumen. Menurut Gunawan Benjamin, jalur logistik utama di Sumatera Utara sangat bergantung pada kendaraan pengguna solar
bersubsidi. Keterlambatan distribusi akibat antrian panjang menyebabkan pasokan komoditas pangan di pasar induk berisiko berkurang. Resiko kendaraan datang terlambat bisa membuat ketersediaan pasokan saat proses lelang di pasar induk menjadi lebih sedikit. Akibatnya, harga komoditas pangan berpeluang naik. Selain resiko inflasi pangan, krisis BBM ini juga dinilai dapat menekan daya beli masyarakat. Gunawan mencatat kelangkaan Pertalite yang memaksa masyarakat beralih ke Pertamax atau mengurangi mobilisasi yang akan berdampak langsung pada pelemahan geliat ekonomi. Bahkan saat ini antrian juga terjadi untuk Pertalite sehingga dampaknya meluas pada penambahan pengeluaran masyarakat. Gunawan juga melihat masalah ini tidak berdiri sendiri, namun adanya korelasi kuat antara kelangkaan BBM dengan kondisi makroekonomi, seperti kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia pun berharap pemerintah segera memulihkan distribusi BBM agar dampak ekonomi yang lebih luas dapat diredam. Pemirsa, sementara itu Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Utara menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara saat ini berpotensi menjadikan UMKM kolaps. Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Ketua Kadin Sumatera Utara Firsal Dida Mutraya mengatakan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam beberapa minggu terakhir kembali menjadi perhatian serius dunia usaha. Tersendatnya distribusi BBM berdampak langsung pada logistik, industri, UMKM, pertanian, hingga layanan kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-harinya. Bagi para pelaku usaha di Sumatera Utara, BBM bukan hanya sekedar komoditas, melainkan urat nadi distribusi logistik dan penggerak roda ekonomi daerah. Ketika BBM langka, yang macet bukan hanya sekedar kendaraan, rantai pasokan bahan pokok, biaya produksi, dan mobilitas usaha akan terganggu juga. Hal ini merupakan ancaman serius bagi iklim usaha yang berada di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Kadin Sumatera Utara mencatat antrian truk, mobil, dan sepeda motor panjang di SPBU di berbagai daerah, khususnya di Kota Medan, telah menyebabkan lajur lalu lintas menjadi macet total. Hal ini tentu berdampak pada perputaran ekonomi karena antrian yang begitu panjang terkadang memicu keterlambatan distribusi barang ke tujuan. Selain itu, masyarakat menjadi enggan beraktivitas keluar rumah dan kemudian haruslah Pertamina bisa memahami bahwa kelangkaan BBM memiliki dampak besar pada sektor-sektor lainnya. Misalnya, logistik yang akan terganggu hingga berpengaruh pada harga-harga di lapangan. Kenaikan harga bahan pokok karena kelangkaan BBM bisa memicu laju percepatan inflasi. UMKM, pihak yang paling terdampak, khawatir kondisi ini dapat menyebabkan usaha kecil menengah kolaps jika terus berulang. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak informasi lainnya. Puluhan warga Dusun 3 Kuala Serdang, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat kemarin siang mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional di Kecamatan Setabat. Kedatangan puluhan warga ini merupakan bentuk kekecewaan yang memuncak akibat akses jalan utama yang dipatok kembali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Meski perkara masih dalam proses penyelidikan di Mapolda Sumatera Utara, dalam aksi ini warga melontarkan tuntutan keras agar pemerintah setempat dan BPN bertanggung jawab atas berlarutnya penyelesaian sengketa tanah seluas 3 meter yang digunakan masyarakat sebagai jalan utama. Masyarakat juga mendesak agar kepala desa, camat, hingga Kepala BPN Langkat bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil secara sepihak. Masyarakat menilai pihak terkait gagal memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap akses jalan umum yang telah lama digunakan masyarakat, dan pematokan ulang di lokasi yang sama merupakan tindakan yang mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Jalan yang dipersoalkan bukan sekedar akses biasa. Berdasarkan dokumen pertanahan dan keterangan warga, dikenal sebagai Gang Pelita dan telah tercantum dalam peta sertifikat tanah serta telah digunakan masyarakat sejak tahun 47. Selain itu, dalam pertemuan dengan pihak BPN, warga juga meminta penjelasan terkait dugaan adanya aktivitas pengukuran lahan yang disebut dilakukan pada malam hari. Kuasa hukum warga Irfan mengatakan kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, namun masih ada pihak yang berani melakukan pematokan di objek yang sama. Kemudian hal ini berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi sehingga jangan sampai lambat penyelesaiannya justru memicu benturan di lapangan.
Warga datang ke BPN ini dalam rangka karena warga melihat ada pematokan lagi ya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin kita anggap melakukan perbuatan melanggar hukum mematokkan itu. Kenapa? Karena memang masalah pematokan ini kan udah kita laporkan ke Polda. Ya kan, masih dalam proses dan kita harap supaya Polda ini cepat menyikapi masalah ini. Sementara itu, pihak BPN menjelaskan kepada pendemo pengawasan terhadap bidang tanah bukan merupakan kewenangan instansi tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik lahan. Meski demikian, warga berharap BPN Langkat lebih proaktif memberikan kepastian administrasi pertanahan agar sengketa serupa tidak terus terulang. Di informasi lainnya, pemirsa, satu unit ruko penjual spare part mobil di Jalan Semarang, Kecamatan Medan, Kota hangus dilahap api kemarin siang. Kebakaran diduga bermula dari lantai 4 yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang. Asap pekat dan kobaran api dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar seperti karton dan suku cadang berbahan plastik. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil tangga untuk menjangkau titik api di lantai atas. Akses menuju lantai 2 yang tertutup pintu besi permanen juga harus dipotong menggunakan mesin gerenda agar personel dapat masuk ke dalam bangunan. Setelah pintu berhasil dibuka, petugas yang mengenakan alat bantu pernapasan langsung melakukan pemadaman dari dalam ruko hingga api berhasil dikendalikan. Sementara itu, Camat Medan Kota M. Andi Syahputra mengatakan informasi kebakaran diterima sekitar pukul 11 lewat. Ini satu ruko aja yang jadi kita kosongkan sementara menghindari kejadian korban jiwa. Untuk pemadam kebakaran itu ada sekitar 10 mobil unit. Jadi dia dari belakang ruko ini dipadamkan air oleh pemadam kebakaran. Sejauh ini tadi informasi kembali yang kedua dari pemilik mungkin harus pendek. Ya di lantai 3. Ini kalau dampak. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Wandro Abadi Agnelus Malau menyebutkan laporan resmi diterima pada pukul 12 WIB dan armada segera diberangkatkan. Untuk korban jiwa sampai sekarang informasi yang kami dapat dari petugas kami, ya termasuk dari pemilik rumah tidak. Kalau informasi dari pemilik rumah, itu mungkin ada bahan-bahan mudah terbakar atau karton, karena mungkin cuaca panas dan pada daerah terbuka dia menyebabkan pemanasan terhadap karton atau bahan-bahan yang terbakar. Untuk kesulitan sendiri karena tadi api di awalnya lantai 4 dan mungkin pemilik juga tidak mengetahui sehingga sudah mulai merembet lantai 3, lantai 2 baru dari informasi yang pegang pihak kita pada kebakaran. Berdasarkan analisis awal, api diduga dipicu panas di lantai 4 yang dipenuhi material mudah terbakar. Meski menghanguskan bangunan dan isinya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara itu kerugian materi akibat insiden masih terus didata. Pemirsa, informasi seputar Kementerian Pertanian Republik Indonesia dorong swasembada pangan di Sumatera Utara akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran memberikan arahan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta masyarakat dalam memperkuat program swasembada pangan berkelanjutan di USU siang tadi. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pelaku pertanian. Dalam arahannya, Kementerian Pertanian memaparkan berbagai capaian kinerja sektor pertanian yang menunjukkan peningkatan produksi pada sejumlah komoditas strategis. Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum guna memastikan distribusi sarana produksi pertanian berjalan sesuai ketentuan serta mencegah berbagai praktik yang merugikan petani. Selain itu, pemerintah juga terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat, mulai dari benih unggul,
alat dan mesin pertanian, hingga dukungan program pemberdayaan petani sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan hanya dapat dipertahankan melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kenapa? Kalau mau berhasil, mau sukses, harus mendapatkan tekanan lebih. Tekanan yang luar biasa seperti berlian. Berlian mendapatkan tekanan 3.500 derajat Celcius. Makanya berlian diperebutkan orang. Yang penting konstruktif. Kita harus mendengarkan aspirasi. Seperti mahasiswa tadi, kami bangga. Kami bangga, itu luar biasa. Kenapa? Kritikannya konstruktif. Begitu kami jelaskan, oh iya Pak, benar. Kami jelaskan pakai data, bukan narasi yang kosong, tapi tunjukkan fakta. Dan mereka langsung paham. Ada 2-3 orang yang menangis, sampai menangis. Saya terharu. Ternyata cuma ingin tahu apa sebenarnya capaian pemerintah. Usul tadi sudah tanda tangan MOU, khususnya kedelai dan produk lainnya nanti Pak Rektor Gambir, kita tidak lanjut. Kita butuh kritikan, tapi konstruktif. Jangan fitnah, jangan membuat narasi ingin menjatuhkan atau merusak tatanan negara kita. Kita ini harus berjuang bersama. Kami bukan hebat, kami punya kelemahan. Yang menyempurnakan adalah bapak-bapak semua, mahasiswa, para dosen. Itulah yang bisa menyempurnakan kegiatan kerja kita. Menurutnya, berbagai capaian sektor pertanian harus terus dijaga melalui pengawasan yang baik, percepatan program strategis, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran kepada petani. Adam Antoni, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, sementara itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan program swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergi bersama pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara bersama unsur Forkopimda sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Pemprov Sumatera Utara terus mengoptimalkan berbagai program strategis di sektor pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas lahan, pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan sarana dan prasarana, hingga pendampingan kepada petani. Sinergi dengan aparat penegak hukum juga dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di Sumatera Utara. Salah satu program strategis yang terus diperkuat ialah Brigade Pangan, program Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melibatkan petani milenial dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Setiap Brigade Pangan mengelola lahan agribisnis secara terstruktur seluas 150 hingga 200 hektar dan didukung bantuan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Sumatera Utara juga menjadi provinsi dengan jumlah Brigade Pangan terbanyak keempat dari 29 provinsi di Indonesia, menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Adam Antoni, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk informasi lainnya. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution mulai berkantor di Kepulauan Nias pada pekan ini sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memastikan percepatan pembangunan di wilayah kepulauan terluar tersebut. Hormat Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, kami persilakan. Hal itu disampaikan Bobi Nasution kepada wartawan di kantor Gubernur Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Rencananya pada Juli ini Bobi akan berkeliling ke Kepulauan Nias untuk meninjau sejumlah sektor strategis serta berdialog langsung dengan masyarakat. Program berkantor di daerah merupakan salah satu inisiatif Gubernur Bobi Nasution. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bergantian bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara. Selama berada di Kepulauan Nias, Bobi dijadwalkan meninjau sejumlah sekolah guna memastikan sarana dan prasarana pendidikan memadai bagi para siswa.
Sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas yang terus didorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Bobi juga akan meninjau berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan yang telah dilakukannya pada awal masa menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah hasil peninjauan sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui pembangunan maupun perbaikan infrastruktur, salah satunya jembatan Idano Noyo yang kini telah selesai dibangun. Pada sektor kesehatan, Bobi akan meninjau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Ya, insya Allah nanti hari Rabu. Berapa lama, Pak? Ya, janjinya berapa? 3 bulan ya? Iya. Janji 3 bulan, tapi nanti gantian apa Pak Wagub? Jadi kali ini Bapak sendiri atau sama Pak Wagub? Saya dulu, nanti gantian. Saya dulu, nanti mungkin ya seminggu. Nanti Pak Wagub yang datang di sana seminggu, nanti gantian. Program apa rencana yang mau dijalankan di sana, Pak? Ya, sudah kita sampaikan kemarin, ada program yang tetap untuk Nias, seluruh kepulauan Nias, ada 3 program utama yang kita bagi-bagi di sana. Jadi 3 program utama juga nanti akan kita coba bangun di sana. Tak hanya meninjau berbagai sektor pembangunan, Bobi juga dijadwalkan berdialog langsung dengan masyarakat Kepulauan Nias, sekaligus menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia bersama warga di kota Gunung Sitoli. Dodi Kurniawan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi biru di Tapanuli Tengah, khususnya pada sektor perikanan dan kelautan. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat menghadiri kegiatan Studium Generale yang mengusung tema pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli dengan pembicara anggota Komisi 4 DPD RI Profesor Rohimin Dahuri yang juga mantan Menteri Perikanan dan Kelautan periode 2001-2004. Menurut Masinton, Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat besar, termasuk garis pantai yang panjang sehingga sangat tepat dilakukan pengembangan dan pengelolaan. Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi biru yang bersumber dari bidang sektor perikanan dan kelautan, 3 pilar utama dalam ekonomi biru seperti perikanan tangkap, aquacultur atau budidaya ikan laut dan pengolahan hasil perikanan melalui industri saat ini terus dipacu pertumbuhannya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini pemerintah Kabupaten Tapteng terus melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat hingga menggandeng perguruan tinggi yang berbasis ilmu perikanan dan kelautan agar mempercepat pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan berimbas pada naiknya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah. Tugas kami adalah bagaimana penataan kemudian fasilitasi memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi. Di informasi lainnya, pemirsa, bentuk semangat dunia pendidikan memasuki tahun pelajaran baru 2026-2027 diwarnai dengan antusias para orang tua mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, sementara pemerintah setempat mendorong penyelenggaraan pendidikan lebih berkualitas. Hari pertama masuk sekolah dirasakan dengan antusias bagi peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak dan sekolah dasar serta sekolah menengah. Khusus pada tingkat PAUD dan TK, peserta didik baru diantar langsung para orang tua mereka. Bukan karena rasa khawatir, melainkan faktor kebiasaan anak pada lingkungan rumah atau tetangga akan merubah suasana adaptasi mereka ketika bertemu dengan para guru maupun teman yang baru. Alasan inilah yang mendorong para orang tua menyaksikan proses dimulainya program masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Onita Cahyani Ndraha selaku orang tua mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah dapat membuat kemahiran dan adaptasi baru bagi diri sang anak sehingga orang tua tetap mendukung. Jadi sebenarnya ini kan hari pertama anak-anak masuk sekolah, jadi ini kan perlu adaptasi. Jadi kami para orang tua perlu mengantarkan anak-anak kami ke sekolah
biar rasa percaya dirinya itu ada, lebih berani. Ketua Wali Kota Itolis Ahlauli termasuk mengikuti proses ikut serta dan berinteraksi dengan para guru dan siswa mendorong mereka lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi pemerintah Kota Gunung Kidul ini telah melaksanakan sebuah program gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama. Makanya ada banyak orang tua yang khususnya ayah mengantar anak sekolah, anaknya di sekolah di hari pertama ini. Ini untuk menumbuhkan komunikasi yang baik antara ayah dan anak, sehingga tidak hanya semata-mata saja untuk anak-anak kita bersekolah, tetapi hubungan timbal balik dengan orang tua juga bisa semakin lebih baik. Hari pertama masuk sekolah hingga sepekan lamanya akan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru, sedangkan bagi peserta didik dari kelas berikutnya menyesuaikan diri dengan pembagian roster pelajaran untuk kegiatan belajar mengajar. Pemirsa, informasi terkait Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026 akan dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, penampilan Sanggar Tari di ajang Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU berhasil memikat perhatian para pengunjung melalui pertunjukan berbagai tarian tradisional dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Pagelaran ini menjadi sarana memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat. PRSU ke-50 diselenggarakan di kawasan PRSU Jalan Gatot Subroto Medan mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Beragam pertunjukan seni dan budaya ditampilkan, termasuk penampilan sanggar tari dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang digelar setiap hari mulai pukul 19 WIB sebagai bagian dari rangkaian hiburan bagi pengunjung. Setiap penampilan menampilkan keunikan budaya melalui gerak tari, busana adat, serta iringan musik tradisional yang mencerminkan identitas masing-masing daerah. Beragam tarian dari wilayah seperti Batak, Melayu, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak hingga Nias dipentaskan secara bergantian oleh para penari dari berbagai sanggar. Selain menjadi hiburan bagi pengunjung, pertunjukan ini juga memperkuat upaya pelestarian seni budaya sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kemampuan mereka dalam menjaga warisan budaya Sumatera Utara. PRSU pun terus menjadi wadah promosi budaya yang memperkenalkan keberagaman tradisi kepada masyarakat luas. Melalui penampilan sanggar tari, PRSU tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga dan mewariskan kekayaan budaya daerah. Diharapkan kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap seni tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya Sumatera Utara. Dari Kota Medan, reporter Cindy Manurung, kameramen Angga Febriansah melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2026 menghadirkan beragam sajian hiburan yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung setiap harinya. Main stage menjadi salah satu pusat perhatian dengan suguhan berbagai pertunjukan seni budaya yang memeriahkan perhelatan tahunan tersebut. Main Stage PRSU 2026 menjadi salah satu lokasi yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Pengunjung disuguhkan beragam hiburan, mulai dari penampilan artis nasional, musisi lokal, hingga pertunjukan seni yang berlangsung sepanjang penyelenggaraan acara. Tak hanya konser musik, PRSU juga memberikan ruang bagi para pelaku seni dari berbagai daerah di Sumatera Utara untuk menampilkan karya terbaiknya. Beragam pertunjukan tari tradisional, musik daerah, musikalisasi puisi, pertunjukan seni modern, hingga berbagai atraksi budaya lainnya menjadi bagian dari rangkaian acara yang dapat dinikmati pengunjung dari berbagai kalangan. Kehadiran ragam pertunjukan tersebut menjadi wujud komitmen PRSU dalam menghadirkan hiburan sekaligus melestarikan kekayaan seni dan budaya daerah dengan melibatkan komunitas seni, sanggar, serta para seniman lokal. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan penampilan artis maupun pertunjukan seni tertentu, panitia telah menginformasikan jadwal lengkap seluruh penampilan
melalui media sosial resmi PRSU. Informasi jadwal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam merencanakan kunjungan ke PRSU. Dari Kota Medan, Putri dan Angga, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya masih dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masyarakat Kota Medan memberikan apresiasi setingginya kepada TVRI yang telah menayangkan ajang Piala Dunia 2026 secara gratis. Gambar yang jernih membuat warga dapat menikmati pertandingan sepak bola paling bergengsi di dunia. Suasana nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Perancis menghadapi Spanyol terlihat meriah di salah satu warung kopi di kawasan Jalan Bilal, Kota Medan. Ratusan penggemar sepak bola memadati lokasi untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung penuh gengsi tersebut. Sorak-sorai pengunjung pun pecah setiap kali kedua tim menciptakan peluang berbahaya. Atmosfer kebersamaan dan semangat sportivitas terasa kuat menjadikan momen nonton bareng sebagai ajang silaturahmi antar pecinta sepak bola. Salah seorang warga bernama Usman mengakui sangat mengapresiasi TVRI yang telah menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026. Dikatakan kehadiran siaran gratis memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk menikmati pertandingan tanpa harus berlangganan layanan berbayar. Usman menilai kualitas siaran TVRI sangat memuaskan. Ia pun berharap TVRI terus menjadi bagian dari siaran ajang olahraga internasional di masa mendatang. Semua bisa ditonton. Jadi memang sebenarnya di rumah pun bisa ditonton kan. Kalau yang filmnya yang lalu di itu kan kita harus pakai di Qatar ya, di TV berbayar ya. Ini alhamdulillah dengan support Pak Prabowo memang untuk bisa ditonton lah di seluruh Indonesia ini dengan secara gratis. Tapi sangat berterima kasih ya terhadap Pak Presiden kita dan TVRI yang telah mensupport Piala Dunia ini sehingga semua warga Indonesia ini bisa menonton Piala Dunia ini. Sementara itu, apresiasi yang disampaikan masyarakat diharapkan menjadi motivasi bagi TVRI untuk terus menyajikan siaran berkualitas dan menghadirkan berbagai ajang olahraga bergengsi sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Toba, demam Piala Dunia 2026 sangat dirasakan masyarakat Kabupaten Toba. Melalui siaran langsung TVRI, masyarakat dapat menyaksikan tayangan sepak bola paling bergengsi secara gratis. Selain meningkatkan antusiasme pecinta sepak bola, ajang 4 tahunan ini juga dinilai membawa dampak positif terhadap pelaku UMKM, khususnya kafe dan rumah makan yang menggelar nonton bareng. Perhelatan Piala Dunia yang memasuki babak semifinal semakin menyita perhatian masyarakat Kabupaten Toba. Siaran langsung melalui TVRI menjadi pilihan utama bagi warga untuk menyaksikan pertandingan bergengsi antar negara tersebut, termasuk laga Prancis melawan Spanyol yang berlangsung cukup sengit. Salah seorang warga, Ramsiana Gulto, mengaku mengapresiasi TVRI yang telah menghadirkan tayangan olahraga kelas dunia secara gratis dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, antusiasme masyarakat menyaksikan Piala Dunia tahun ini mengalami peningkatan. Sepak bola dinilai masih menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Euforia demi euforia pun terasa dan juga memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku usaha lokal. Berbagai kafe dan rumah makan dipadati pengunjung yang menggelar nonton bareng hingga dini hari. Saya sangat berterima kasih kepada TVRI yang sudah menyiarkan secara langsung pertandingan sekelas World Cup. Dan kalau untuk penyiaran sendiri di Kabupaten Toba, karena ada TV nasional TVRI, itu cukup menarik perhatian masyarakat Toba. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, namun juga menjadi momentum yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha kuliner dan UMKM di Kabupaten Toba. Nah, pemirsa, semarak Piala Dunia 2026 memberikan semangat yang tinggi kepada para penggemar sepak bola. Salah satu bentuk dari semangat tersebut dengan menggunakan kaos jersey tim nasional favoritnya. Hal ini mempengaruhi tingkat penjualan toko kaos jersey di Kota Medan pun meningkat.
Tidak hanya toko pakaian olahraga dengan skala besar, tetapi peningkatan ini juga terjadi pada toko dengan skala yang lebih kecil. Salah satunya yakni toko pakaian yang berlokasi di Jalan Setiabudi, Kota Medan. Salah seorang karyawan toko yang menjual jersey Piala Dunia, Miranda, menyatakan bahwa terjadi peningkatan pembelian kaos jersey karena adanya Piala Dunia 2026. Peningkatan omset penjualan bahkan mencapai 2 kali lipat dari penjualan biasanya. Dikatakan bahwa kaos jersey yang terjual mencapai 20 potong per minggunya dengan sistem eceran. Dan yang paling banyak dicari pelanggan yaitu kaos tim nasional dari Argentina. Pemesanan kaos jersey di toko ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui WhatsApp serta marketplace. Namun pelanggan lebih sering datang secara langsung agar dapat melihat bahan dan kemudian mencoba sesuai dengan ukuran badannya. Ada peningkatan sih Kak dari bulan sebelumnya kan, sebelum Piala Dunia ada kenaikan lah 2 kali lipat Kak. 2 kali lipat. Kalau jenis jersey yang paling diminati itu dari negara mana? Negara Argentina. Dalam 1 bulan belakangan ini karena banyak permintaan, kira-kira kakak juga harus nge-stok barang lebih banyak nggak daripada sebelumnya? Iya Kak, harus nge-stok lebih banyak. Sementara itu dengan adanya peningkatan pembelian, toko kaos jersey ini harus menyiapkan toko barang lebih banyak agar dapat memenuhi jumlah permintaan pesanan dari para pelanggan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam segmen Bolapedia. Masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, di informasi yang pertama, timnas Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia FIFA 2026 setelah mampu menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal yang berada di Arlington, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Roja tampil disiplin sejak menit awal dan berhasil meredam agresivitas Les Blues yang sebelumnya tampil impresif sepanjang turnamen. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui eksekusi penalti Michael Oyarzabal. Hadiah penalti diberikan setelah Lamine Yamal dijatuhkan di kotak terlarang. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan sekaligus memaksa Prancis bermain lebih terbuka. Memasuki babak kedua, pemirsa, dominasi Spanyol terus berlanjut. Kombinasi permainan pun cepat dan penguasaan bola membuat lini tengah Prancis kesulitan mengembangkan serangan. Pada menit ke-58, Pedro Porro menggandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir, memanfaatkan kerjasama apik bersama Dani Olmo. Nah, pemirsa, keunggulan 2 gol membuat La Roja semakin percaya diri mengontrol tempo hingga peluit panjang dibunyikan. Kemudian di sisi lainnya dapat kami sampaikan bahwa Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe gagal menampilkan performa terbaiknya. Lini serang Les Blues mampu dibatasi rapat oleh organisasi pertahanan Spanyol sehingga peluang berbahaya pun sangat minim tercipta. Solidnya lini belakang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan skuad asuhan Luis de la Fuente menjaga keunggulan tanpa kebobolan. Dan kemudian kemenangan ini mengantarkan Spanyol kembali ke partai puncak Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2010. Sementara itu pemirsa, langkah Prancis terhenti di semifinal dan mereka akan melanjutkan perjuangan pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Dengan permainan yang efektif di setiap lininya, Spanyol menunjukkan diri sebagai salah satu tim paling konsisten sepanjang Piala Dunia 2026. La Roja kini tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. Sedangkan Prancis pemirsa harus bangkit untuk menutup turnamen dengan hasil terbaik di laga perebutan peringkat ketiga. Kemudian dapat kami sampaikan di informasi lainnya dan dapat pula kami sajikan ke hadapan Anda bahwa laga semifinal Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan dua kekuatan sepak bola dunia, Inggris dan Argentina, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pada pukul 2 dini hari. Duel diprediksi berlangsung sengit pemirsa karena kedua tim tampil konsisten sejak fase gugur dan sama-sama mengincar satu tempat di partai final untuk menghadapi Spanyol.
Spanyol. Dan tentunya Inggris juga melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia dengan kemenangan 2-1 pada babak perempat final. Produktivitas lini depan yang dipimpin Harry Kane didukung kreativitas Jude Bellingham dan Bukayo Saka menjadi kekuatan utama skuad asuhan Gareth Southgate. Selain tajam dalam penyelesaian akhirnya, Inggris juga menunjukkan mental pertandingan yang sangat kuat ketika menghadapi tekanan demi tekanan. Nah pemirsa, di kubu lawan, Argentina datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Swiss 3-1 setelah babak tambahan waktu. Kemudian Lionel Scaloni kembali mengandalkan perpaduan pengalaman pemain senior dan semangat para pemain muda untuk dapat menjaga keseimbangan pemain di seluruh lininya. Secara taktik, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Inggris berpeluang mengandalkan kecepatan serangan balik dan duel bola udara, sementara itu Argentina diprediksi lebih dominan dalam penguasaan bola serta mengandalkan kombinasi umpan pendek untuk membongkar pertahanan lawan. Persaingan di lini tengah pun diperkirakan menjadi kunci dalam menentukan jalannya laga. Melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, peluang kemenangan pun dinilai cukup berimbang. Namun, efektivitas memanfaatkan peluang, kedisiplinan bertahan, serta ketenangan dalam menghadapi momen-momen krusial diperkirakan menjadi faktor yang sangat penentu. Kemudian pemirsa, pertandingan ini juga berpotensi berlanjut hingga babak tambahan apabila skor tetap imbang selama waktu normal. Dengan kualitas pemain dan performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen, semifinal ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Pemenang akan menantang Spanyol di partai final, sementara tim yang kalah akan menghadapi Perancis pada laga perebutan peringkat 3. Jangan lewatkan keseruannya pada hari Kamis 16 Juli 2026 pada pukul 2 dini hari, tentunya hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Demikianlah yang dapat kami sampaikan informasi seputar Bolapedia ke depan Anda, dan terus saksikan Bolapedia di hari-hari berikutnya. Pemirsa, kami akan mengabarkan informasi seputar situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan berikut ini. Pertama, kami mengajak Anda untuk melihat pantauan arus lalu lintas di persimpangan Jalan Iskandar Muda Gajah Muda. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar dari Jalan Iskandar Muda menuju Jalan Gajah Mada. Begitu pula arah sebaliknya pemirsa, bagi pengendara roda 2 diharapkan berhenti di ruang henti khususnya yang telah disediakan. Kemudian kita lihat di Simpang Ahmad Yani Pulau Penang. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Balai Kota. Begitu pula arah sebaliknya, namun diprediksi akan mengalami kepadatan saat jam pulang kerja. Selanjutnya kita melihat pantauan arus lalu lintas di Jalan Sunggal dan Jalan Ring Road. Saat ini terlihat jumlah kendaraan meningkat yang datang dari arah Ring Road. Hal ini dikarenakan panjangnya antrian yang menuju SPBU. Selanjutnya pemirsa, situasi arus lalu lintas di Jalan Jawa Center Point. Terpantau saat ini arus lalu lintas ramai lancar, namun diprediksi juga akan mengalami kepadatan kendaraan. Dikarenakan bersamaan dengan aktivitas naik turunnya penumpang di stasiun kereta api. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikianlah informasi seputar situasi arus lalu lintas di Kota Medan yang dapat kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang akan berlaku pada Kamis 16 Juli 2026. Berikut informasinya.
Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Kamis 16 Juli 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Labuhan Batu. Untuk siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Serdang Bedagai, Simalungun, Langkat, Mandailing Natal, Nia Selatan, Medan, Deli Serdang, Karo, dan Binjai. Untuk malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Padang Laos Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Batubara, dan Humbangan Sundutan. Serta untuk dini hari secara umum berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara diperkirakan 14-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60-100%. Bertiup dari arah selatan hingga barat daya dan kecepatan 3-9 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 14 Juli 2026 terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Toba. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan suhu udara dan angin kencang. Hindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu lama, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta berhati-hati terhadap pohon, baliho, dan bangunan yang berpotensi terdampak angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan dan ikuti kegiatan rangkaian FIFA World Cup 2026 yang hanya hadir di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Akhirnya, saya Muhammad Azrul Lastion pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.